Halo, salam olahraga, salam pencaksilat. Ketemu lagi dengan saya, Mega Adi Pradana. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tes pengukuran, khususnya tes untuk mengetahui kemampuan fisik atlet-atlet pencaksilat. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, klik dulu subscribe, like, dan lalu share ke teman-teman sahabat pencaksilat agar informasi ini tersebar luas dan teman-teman kita mengetahui. Oke, ciao. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang tes pengukuran fisik, kita kenali dulu cabang olahraga kita, yaitu pencaksilat. Cara mengenalinya itu dari melihat keterlibatan komponen fisik yang ada. Ya, komponen fisik itu terdiri ada kekuatan, ada kecepatan, ada daya ledak, ada lagi flexibility, ya, dan sebagainya. Untuk pencaksilat khususnya salah satu cabang olahraga yang begitu kompleks, hampir seluruh komponen fisik yang ada itu terlibat. Ya, tapi bisa dilihat mana yang lebih dominan, mana yang kurang dominan. Kenapa itu penting? Itu menjadi satu keputusan. Jadi landasan awal mau melakukan tes apa? Tes yang bagaimana? Ya, item tes itu banyak sekali di dunia ini. Nah, itu perlu dispesifikasikan lagi dengan melihat sifat geraknya cabang itu sendiri, khususnya pencaksilat, dan komponen fisik apa yang dominan di cabang itu sendiri. Untuk pemilihan item test, ya, itu harus disesuaikan dengan kecabangan itu sendiri. Ya, harus dilihat yang seperti saya bilang sebelumnya, harus dilihat dominan apa komponen fisiknya dan bagaimana sifat gerak cabang itu sendiri, sehingga itu menjadi landasan kita item test yang perlu kita gunakan. Untuk urutan tes fisiknya itu kita nggak bisa sembarangan, itu harus disesuaikan dulu, ya. Tidak boleh ada yang timpang tindih sehingga hasilnya jadi tidak maksimal, ya. Urutannya itu adalah yang pertama adalah harus tes kecepatan dulu. Nah, kecepatan dulu, yaitu katanya sprint dan sebagainya. Lanjut lagi kelincahan. Ya, kalau kita pakai P-test tadi, nah itu selesai, istirahat, lanjut lagi eksplosif atau daya ledak. Itu tadi menggunakan muscle ball dan cukup jam. Setelah eksplosif, lanjut lagi baru ketahanan kekuatan atau strength endurance-nya. Baru setelah itu masuk lagi anaerobik. Setelah itu terakhir baru aerobiknya. Itu yang kita pakai di test. Oke, untuk perlengkapan tes itu harus kita siapkan. Ya, salah satunya adalah lahan dan catatan semuanya harus disiapkan. Lahan kalau untuk kita pencaksilat paling tidak minimal 50 meter. Karena itu nanti digunakan dengan rush test yang 35 meter. Setelah itu otomatis dia butuh jarak tambahan untuk napasnya. Terus ditambah lagi selain lahan kita juga butuh stopwatch, itu harus sekali mencatat waktu, pulpen, alat tulis, dan formnya itu harus dirapikan, harus terdiri dari item testnya dan hasilnya. Tes kecepatan, ya, kecepatan khususnya pencaksilat kita biasanya pakai sprint 20 meter. Kenapa demikian? Jarak dari yang tersedia 20 meter itu yang paling mendekati luas dari gelanggang pertandingan pencaksilat 10 meter. Itu yang paling dekat.
Ya, makanya kita ambil 10-20 meter yang ada teorinya, ada penilaiannya, sehingga kita teruskan menggunakan 10-20 meter. Detik 34. Kelincahan ya. Untuk pencak kita menggunakan T-test. Kenapa demikian? Karena T-test itu gerakannya hampir menyerupai yang ada di pencak ya. Gerakannya seperti apa? Yaitu tiba-tiba sprint ke depan, ada lagi gerakannya menyamping kiri kanan, dan tiba-tiba ada lagi sprint dulu ya. Itu diawali sprintnya itu di kaki T-nya, T-nya itu sprint ke tengah, lalu menyamping ke kiri, ke kanan, mentok paling ujung, balik lagi ke tengah, dan sprint. Go. Oke, sekarang kita membahas tentang daya ledak bagian lengan ya. Untuk pencaksilat kita menggunakan medicine ball ya. Bola yang beratnya itu untuk laki-laki 5 kg, untuk perempuan 3 kg. Ya. Seandainya benda itu atau bola itu tidak ada, bisa dimodifikasi dengan benda apapun. Yang penting itu ditolak sejauh-jauhnya ke arah depan dan lalu diukur menggunakan meteran. Oke. Oke, selanjutnya daya ledak bagian tungkai ya. Untuk pencaksilat kita menggunakan triple hop jump, yaitu melompat sebanyak 3 kali menggunakan salah satu kaki ya. Ini diujikan kaki kanan dan kaki kiri ya. Jika awalnya berdiri dengan satu kaki, tidak ada bantuan kaki yang lainnya, melompat sebanyak 3 kali, dan lompatan ketiga mendarat dengan 2 kaki, lalu diukur dari start sampai dia mendarat di akhir dapat berapa meter. Oke, lanjut lagi. Kita bahas tentang strength endurance ya. Strength endurance itu kita dibagi 3 bagian, bagian atas lengan, bagian perut, dan bagian tungkai. Ya, kalau bagian atas otomatis kita pakainya push up ya, karena di silat itu terdiri dari pukulan yang menyerupai itu dari push up itu bentuknya, terus sit up dan one leg squat itu biasanya kita pakai. Kalau push up kita pakainya itu dengan durasi 1 menit, sit up kita pakai durasi 2 menit, untuk one leg squat kanan dan kiri masing-masing kaki itu diujikan selama 1 menit. Oke. Sekarang kita bahas tentang pengujian kapasitas anaerobiknya. Ya. Untuk pencaksilat kita pakainya RAS test. Ya. RAS test itu adalah tes sprint, sebetulnya sprint, tapi yang dilakukan sebanyak 6 kali. Jaraknya menggunakan jarak 35 meter. Ya.
Tapi sprintnya itu ada waktu istirahat. Setiap kali sprint, sekali sampai ada istirahat itu 10 detik. 10 detik berlalu, sprint lagi, berulang terus sampai 6 kali. Setiap kali sprint dicatat waktunya. Di situ dicatat, dilihat pasti ada perubahannya, nanti baru dikalkulasikan akan muncul hasilnya. Oke. Persiapan, go! Persiapan, go! Oke, sekarang kita tentang pengujian kapasitas jantung dan paru. Ya, untuk silat kita menggunakan item test, beep test. Ya, beep test. Kenapa kita pakai itu? Pertama, kita melihat dari jarak tempuhnya yang paling mendekati luas dari lapangan atau gelanggang pertandingan pencaksilat. Itu yang pertama. Yang kedua, beep test itu sifatnya intensitasnya meningkat. Nah, itu diharapkan itu mendekati dari suasana pertandingan pencaksilat yang dari low, medium, naik terus menjadi high. Seperti itu.